Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah dasar-dasar humas. Kami di sini ingin menayangkan podcast kami tentang public relation. Berikut adalah podcast kami. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dimas Soleh Samanca ingin mewawancara Kak Balki sendiri. Pertama-tama boleh nggak diperkenalkan dulu sebagai biodatanya? Biodatanya ya. Oke. Sebelumnya makasih juga nih udah diundang untuk acara podcastnya. Adik-adik lah ya. Untuk acara podcast atau interview atau untuk tugas ujian kelas untuk adik-adik. Terima kasih banyak sebelumnya. Nama saya Balkis Dinda Sahira, panggilannya Balkis. Saya bekerja di perusahaan Wahana Music Indonesia atau WAMI. Mungkin aku boleh nggak? Ada waktu nggak kalau aku ceritain dulu nih apa itu WAMI? Ya, boleh ya. WAMI itu adalah lembaga manajemen kolektif hak royalti para pencipta musik. Only pencipta musik. Jadi kasarnya kita adalah lembaga manajemen kolektifnya untuk royalti para pencipta musik ini sendiri gitu. Aku kerja di WAMI kurang lebih udah 3 tahun. Sekali tahun ketiga. Posisi aku di WAMI adalah Head Supervisor of Membership. Kalau untuk posisi Kak Balki sendiri, job desk-nya tuh apa ya? Job desk-nya apa aja ya? Oke. Karena aku udah Head Supervisor of Membership, job desk-ku lebih untuk kontrol ya, untuk lebih kontrol ke para staff yang udah aku punya. Sekarang aku udah punya 2 staff. Pertama banget, tugas utamanya tentu aku koneksi atau komunikasi ke para pencipta musik. Itu penting banget karena kan pencipta musik adalah member kita. Pencipta musik dan publisher itu adalah member kita gitu. Jadi aku harus selalu maintain hubungan yang baik. Aku juga harus selalu tanya ada lagu terbaru enggak gitu kan, atau selalu approach pencipta-pencipta musik yang sebelumnya mungkin belum tahu tentang lembaga manajemen kolektif gitu kan, untuk dia bergabung ke LMK di negaranya ataupun masuk ke WAMI gitu. Nah, sebelumnya Kak Balki sendiri itu sebelum kerja di WAMI itu sempat kerja di mana ya kalau boleh tahu? Oke, sebelum aku kerja di WAMI, aku kerja di narasi. Pasti pada tahu narasi kan? Tahu kan, Mata Najwa. Sebenarnya banyak yang bilang Mata Najwa ya. Padahal sebenarnya Mata Najwa sama narasi itu beda banget gitu. Mata Najwa, narasi. Narasi, aku waktu itu kerja di divisi eventnya. Jadi aku lebih ke bikin event tahunannya narasi ataupun event bulanannya narasi. Jadi aku bikin kayak, kalau mungkin pernah dengar Playfest, udah gitu misalnya waktu itu apalagi ya, event-event mungkin yang diajak oleh Mbak Najwa, itu narasi biasanya kita bantuin gitu sih. Tapi aku sebelumnya lagi narasi aku kerja di Permata Bank as brand marketing. Nah, apa yang membuat kayak Kak Balki tuh diminati untuk kerja di WAMI itu gimana, apa tuh? Di WAMI, oke. Awalnya pasti nggak kenal ya sama WAMI. Apa sih LMK? Apa sih perbedaannya pencipta musik sama mungkin yang ngebawain, kayak misalnya pasti kalian ngiranya Rosa ngebawain lagu A nih gitu kan, pasti itu kan yang nyiptain Rosa gitu ya. Itu ternyata bukan gitu lagi. Ternyata Rosa ngebawain lagu A itu ciptaannya tuh orang lain gitu loh. Itu, dan si pencipta ini kan pasti kan dia selalu di balik layar ya, nggak pernah ikut di panggung kayak Rosa gitu ya. Jadi itulah salah satu yang aku pengen tahu, gimana sih mekanisme si pencipta musik dapat royalti, atau bagaimana caranya lagu itu bisa booming atau segala macam. Itu sih yang aku pengen tahu dulu, karena aku hobi banget dengerin musik. Itu sih sebenarnya gara-gara hobi banget dengerin musik, hobi banget nonton konser, tiba-tiba kayak kayaknya pengen tahu nih gimana sih mekanisme si pencipta ini bisa sampai dapat royalti gede-gede, dapat uang banyak. Itu tuh how come sih dia bisa dapat itu gitu. Makanya jadinya kayak coba jadi WAMI dan alhamdulillah emang cocok. Nah, sekarang aku nih Kak, aku sih pengen nanya gitu, pengen tahu gitu ya, kayak seberapa pentingnya sih kayak di peran PR itu di perusahaan WAMI itu Kak? PR yang dimaksud public relation? Iya, public relation. Oke.
Sekarang di WAMI kita ada yang namanya stakeholder management. Stakeholder engagement. Stakeholder engagement itu adalah kalau aku lebih banyak komunikasi atau relasi ke pencipta musik ataupun ke publisher. Kalau stakeholder engagement ini lebih banyak komunikasi keluar. Contohnya kasarnya dia yang megang sosial media WAMI lah, kayak YouTube, Instagram, Facebook, ataupun yang kayak collection di dunia luar, itu dia yang pegang. PR-nya sih selama ini yang aku lihat ya dari stakeholder engagement itu yang juga selalu kita meetingin tiap bulan itu adalah dia selalu aktif di sosial media ya, karena kan sekarang semua orang udah pakai sosial media banget ya. Gak ada orang yang pasti juga buka sosial media atau dengar dari surat pos itu udah gak ada lagi, pasti udah lebih ke social media banget. Jadi sih kalau setahu aku, orang PR aku, orang public relations aku lebih menggunakan social media kayak Instagram atau Facebook, dan itu sangat-sangat berpengaruh banget. Tadi pertanyaannya apa? Berapa pengaruhnya? Iya, pengaruhnya. Menurut aku sangat-sangat berpengaruh, karena dengan adanya aku selalu tiap minggu posting nih di Instagram PR aku, tapi PR-nya kita beda-beda ya, itu bikin jadi publik, orang-orang jadi tahu apa sih WAMI gitu kan, apa sih LMK gitu. Itu dengan apa? Itu kan karena dengan adanya kita memberikan PR gitu ya lewat si Instagram tadi ataupun si Facebook tadi. Jadi kalau seberapa menggunakannya atau seberapa pengaruhnya sangat-sangat berpengaruh sih dia. Jadi kayak misalnya saya nih ya, saya punya lagu gitu ya, udah punya jatuhin album gitu, terus saya pengen ngadain acara gitu, itu saya harus lapor ke kakak dulu itu buat bantu nanti acaranya itu apa emang khusus kayak nanti nih lagu gue buat ganti lu pasang lu tenarin gitu, bisa gimana sih? Oke. Nggak gitu, berarti kan yang bikin lagu kamu. Iya. Yang bikin lagu kamu mau bikin showcase lah ya, mau bikin showcase lah. Itu kamu nggak perlu, kamu kan bikin showcase ya sama promotor kamu sendiri, ya kan? Tapi kamu wajib bilang ke LMK, bilang ke aku, bilang ke WAMI, buat kayak WAMI. Nih saya sebagai pencipta musik, saya mau bikin showcase, saya pakai lagu ini. Nanti tiket yang dari kamu jual itulah yang akan nanti dapat royalti kamu pencipta musiknya. Dihitung sebagai konser. Iya. Kak, saya mau nanya nih, bagaimana sih menurut kakak nih jika di dalam perusahaan WAMI nih contohnya tidak ada PR tuh, contohnya gimana sih? Wah, itu sih menurut aku bukan cuman di WAMI aja ataupun di mana ya, tapi suatu perusahaan atau suatu bisnis lah kasarnya. Kalau nggak ada PR itu kacau sih, karena dari mana orang bisa kenal, dari mana publik bisa mencoba, dari mana orang juga bisa tahu kalau kasarnya nggak ada PR. Seenggaknya aku nggak tahu ya, pasti kalian lebih tahu lah PR seperti apa ya. Cuma menurut aku seenggaknya PR itu adalah kalian nge-update di sosmed tentang perusahaan kalian, tentang bisnis kalian gitu kan. Jadi menurut aku kalau nggak ada PR di satu perusahaan ataupun di satu bisnis, itu menurut aku kacau sih. Kecuali emang kasarnya lo udah terkenal banget dari dulu, jadi udah pakai word of mouth pun menurut aku itu termasuk salah satu PR ya, gitu kan. Jadi menurut aku kalau nggak ada salah satu PR itu nggak bisa dan kacau sih, nggak mungkin kan menurut aku. Jadi memang harus wajib salah satu ada PR. Jadi kayak ada yang kurang nih ya. Iya, ada yang kurang. Bakal kurang banget. Gak bisa. Gimana caranya kita mau mengakses sosmed? Gimana caranya kita mau ngasih tahu lagi lebih lanjut masalah perusahaan kita berkembang atau perusahaan kita ada produk baru gitu kan? How come gitu kan? Makanya PR tuh penting banget, entah itu di bisnis atau di perusahaan atau dimanapun. Selanjutnya nih Kak, saya mau nanya tentang menurut kakak nih lingkungan PR itu, lingkungan pekerjaan PR itu luas nggak Kak di Indonesia ini? Oh, luas banget ya menurut aku. Nggak cuman harus yang lulusan ilmu komunikasi aja atau apa gitu ya menurut aku, tapi public relation itu kan menurut aku ya, balik lagi menurut aku itu adalah skill juga yang
nggak semua orang punya ya. Iya. Jadi ada yang mungkin dia itu jurusan teknik, tapi PR dia bagus banget, ide dia bagus banget untuk publikasi atau apapun. Ya itu kan juga jadi salah satu lowongan pekerjaan juga gitu kan. Tadi kalau pertanyaan kamu adalah banyak nggak sih bidang apa tadinya PR. Di PR gitu kan ya, itu ya pasti banyak banget perusahaan yang membutuhkan seorang PR, apalagi seorang PR yang udah punya plan ke perusahaan tersebut atau ke bisnis tersebut, itu pasti terpakai banget sih di perusahaan ataupun di bisnis. Jadi PR tuh yang tadi aku bilang, nggak ada satu perusahaan yang pasti nggak punya PR, pasti punya PR gitu kan. Makanya jurusan ilmu komunikasi, apalagi yang dia ngerti banget PR, itu pasti dia laris manis banget sih. Since dia bisa ngepublikasiin dan bisa juga bikin perusahaan itu lebih naik lagi untuk dipasarkan gitu. Oh iya nih Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang PR dan segala macam tentang pekerjaan kakak, biodata kakak gitu. Nah saya pengen flashback ke belakang nih Kak. Nah jadi kan kakak sebelum kerja di WAMI ini pernah kerja di tempat lain atau tidak? Pernah. Boleh dijelasin Kak? Oh boleh. Masa-masa kakak merintis dari pekerjaan pertama sampai pekerjaan yang sekarang. Oke. Dari lulus kuliah deh ya. Iya boleh. Dari lulus kuliah deh ya. Aku lulusan dari Prasetya Mulia, jurusan Business Event Management. Aku lanjut pertama banget kerja tuh dulu tuh di Permata Bank. Di Permata Bank aku ambil jurusan aku keterima di brand marketing. Di brand marketing itu menurut aku agak challenging banget ya buat aku. Yang tadi kamu bilang lah, yang tadi kamu tanya lah, banyak nggak sih perusahaan yang butuh PR? Ya itu dia, banyak gitu kan. Dan kita dituntut untuk kayak, lo kan PR nih, secara lo kan brand marketing, lo kan berarti PR gitu. Kalau ada PR-nya gitu kan, lo harus bikin nih plan buat perusahaan tuh apa aja gitu kan. Plan ini gagal, bikin lagi lain sampai PR lo jalan gitu kan. Menurut aku kemarin aku di Permata itu di brand marketing, aku agak kayak kadang tuh kita kehabisan ide gitu kan. Makanya hebat banget bagi seorang PR yang nggak pernah kehabisan ide. Lanjut aku di Permata itu aku cuman 1,5 tahun. Habis itu aku cabut, aku ke narasi. Di narasi itu aku di event manajemennya, seru banget. Seperti yang tau lah ya, Instagramnya narasi segala macam kan, seru banget. Tapi bagi aku sendiri adalah di event tuh kita nggak pernah kenal waktu, mau pagi, mau siang, mau malam, mau weekend, mau weekdays. Kalau kita lagi ada event ya event. Itu 24 jam full ya tuh ya? Bisa jadi segitu. Kalau kayak saya kabar itu dia 24 jam full tuh, dia di dalam di satu lingkup bisa di luar lingkungan gitu. Tergantung. Kalau kita kayak lagi contohnya ada event, kita lagi ada event kan berarti kita ya dari loading in sampai acara di opening, sampai acara terjadi, sampai closing kita loading out, kita sebagai yang di bagian eventnya ya kita harus tungguin gitu kan. Jadi ya satu lingkup gitu kan. Itu apa ya? Yang tidur berarti ya? Iya, tidurnya gantian, mandi juga gantian, makan juga gantian gitu kan. Jadi agak udah ngerasain kan setahun kerja di narasi, seru, punya bos Najwa Shihab ya kan, setiap minggu ketemu Najwa Shihab gitu kan. Udah deh, kita cari ke tempat lain aja gitu. Jadi mungkin apa ya, pas Kak Balkis kerja di narasi ini, wah terkesan nggak sih sama sosoknya kayak Najwa Shihab itu terkesan banget? Terkesan banget keterima kerja di narasi. Punya sebenarnya bukan atasan hanya Najwa Shihab aja ya, semua staff ataupun semua karyawan ataupun juga semua bos di narasi benar-benar bagus banget, bikin kita koneksinya lebih luas lagi. Dan kita juga selalu diajarin, jadi nggak pernah yang kayak kok nggak bisa sih, nggak pernah kayak gitu. Jadi bukan hanya Najwa Shihab ya, tapi semua tim, semua karyawan, semua atasan di narasi menurut aku bagus banget sih, nge-educated aku banget.
Selanjutnya Amik. Oke nih Kak, itu kan udah masuk ke flashback kakak ya yang saya pengen tahu gitu. Soalnya tadi yang kita habis bahas ini kan kayak pertama kali banget kakak kerja di Wami ya gitu. Nah sekarang saya mau balik lagi nih Kak ke Wami, perusahaan kakak ini ya kan. Di sini saya pengen nanya aja sih, kayak sekalian sharing gitu ya. Kayak permasalahan terbesar gitu di perusahaan kakak tuh, di perusahaan Wami itu apa sih Kak? Kayak masalah tentang PR-nya kah, atau miscommunication-nya kah, sama kru-kru lainnya gitu. Oke, paling aku bakal bahas tentang komunikasinya aja ya. Boleh. Pernah sekali waktu itu aku masih di tahun kedua aku kerja. Ini sih bukan aku langsung yang kena ya, maksudnya bukan aku langsung yang bikin kesalahan, karena aku bukan. Jadi ada dari di Wami itu ada tim dari licensing. Tim licensing itu yang berarti yang ngurusin ke konser, ke karaoke, ke hotel, ke restoran ataupun ke public places. Ada satu pencipta yang dia itu setiap bikin konser selalu meledak, banyak banget yang nonton gitu kan. Once ternyata setelah kita cek dia belum menjadi member kita. Jadi kalau dia belum menjadi member kita, royalti dia walaupun lagu dia laris itu akan kegantung di kita, royaltinya nggak bisa dibayarkan. Berarti nggak bisa dikeluarin gitu? Nggak bisa. Kalau misalnya dia belum member Wami atau dia belum member LMK ya, dia sebagai pencipta musik, dia di mana-mana konser, untuk performing rights-nya, untuk hak performingnya itu belum bisa dibayarkan, karena performing rights bisa dibayarkan kalau misalnya dia sudah menjadi member salah satu LMK gitu kan. Terus akhirnya orang licensing bilang langsung ke atasan aku bahwa nih si A mau ada konser nih bla bla segala macam gitu kan. Tapi si licensing ini nggak bilang ke aku sebagai membership gitu kan. Jadinya aku nggak tahu dong nih orang udah masuk Wami atau belum, nih orang bisa kita bayarkan royaltinya atau belum, aku nggak tahu. Since dia nggak ngomong ke aku gitu kan, si orang ini si licensing ini langsung ngomong ke ke atasan aku langsung. Yang atasan aku kira si licensing ini udah ngomong lah ke membership, udah confirm gitu ke membership itu kan. Jadinya aku ya jalan aja kayak biasa gitu kan. Ternyata tiba-tiba si A ini marah-marah karena dia bilang dia udah confirm ke licensing bahwa dia sudah masuk member Wami, padahal dia belum masuk member Wami gitu kan. Menurut aku itu adalah salah satu lesson yang bisa diambil, bahwa mungkin bagi si licensing ini ya masa Balkis nggak tahu sih dia udah masuk atau belum, masa Balkis gak ini sih gitu kan. Tapi kan kita kerja bukan cuman ngeliatin kerjaan orang aja ya, kita kerja juga fokus di kerjaan kita gitu kan. Jadi kalau lo nggak bilang atau lo nggak remind, how come aku tahu gitu kan. Jadi untuk si licensing ini kasih tahu ke aku, menurut aku itu adalah hal yang terpenting, satu. Kedua, tapi dia nggak bilang, dia langsung ngomong ke atasan. Menurut aku di situ miskom. Jadi itu pelajaran adalah, walaupun lo langsung ngomong ke atasan atau lo langsung ngomong ke komposernya, tapi lo nggak ngomong dulu ke bagian yang ngurusin komposernya, itu adalah miskom. Karena lo nggak komunikasi apapun nih ke si mereka member gitu kan. Lo ngerasa adalah udah si orang member pasti tahu, si Balkis pasti tahu gitu kan. Itu nggak bisa kayak gitu. Itu kan nggak boleh. Itu namanya antara itu namanya melangkahi juga, antara itu namanya juga miskomunikasi. Pokoknya dia ngerasa udah dia kerja sendiri aja tanpa komunikasi ke orang-orang. Berarti kan kayak gini nih Kak, misalnya ada di suatu acara besar nih Kak, itu kakak ada di belakang layarnya atau emang yang memanduhi kayak vokalis ini nyanyi ya, nanti lu nggak boleh ya bawain lagu ini gitu, takutnya nanti penonton ada yang pulang lah, ada yang apa gitu. Itu kan kayak terjadi di tahun berapa gitu antara band Dewa sama Slank ya. Jadi kayak ada, seharusnya kan Slank nggak boleh bawain lagu lu harus kayak cepet pulang gitu ya. Seharusnya kan habis Slank nyanyiin lagu ini kan dia udah nggak boleh nyanyiin lagu ini nih, tapi dia malah yang bawain lagu ini. Iya,
Salah, Gimana tuh, Kak? salah semua kamu. Salah semua. Aku di bagian LMK-nya. Wami itu adalah di bagian LMK-nya. Jadi nggak ada di panggungnya, nggak ada di luar panggungnya, nggak ada di belakang panggungnya. Berarti itu bukan urusan kakak lah ya kalau masalah kayak gitu ya. Bukan. Tetapi kalau kayak misalnya Dewa, ini kita let's say Iya. ini contoh banget ya, ini contoh banget. Dewa bikin konser. Ada di lagu-lagu Dewa ini banyak ciptaan lagunya Mas Ahmad Dhani, Iya, betul. gitu kan. Wajib hukumnya bagi promotor ataupun bagi IO untuk lapor ke Wami dan membayar ke Wami, seperti itu. Walaupun terkadang pasti kita si tim licensing tadi itu pasti dia juga datang nih ke CEO tersebut, ke si yang bikin acara. Ini kan gue lihat nih acara misalnya Soundfest atau apa gitu ya, lo ada ngundang Ahmad Dhani beberapa segala macam, itu dia pencipta loh di gue, tolong bayar ya, gitu kan. Nanti akan ada fee-nya sendiri. Untuk fee-nya lebih tepatnya aku nggak tahu, tapi pasti nanti orang licensing juga akan ngenagih gitu ke CEO ini gitu kan, bahwa kayak nih ada pencipta Wami nih, nanti bayar ya royalti konsernya ke gue gitu. Tapi wajib juga hukumnya untuk CEO ataupun PH ataupun TV untuk izin terlebih dahulu atau untuk membayar haknya performing rights-nya kepada Wami, karena nanti Wami akan menyalurkan ke para komposer atau para penciptanya gitu. Mau satu lagi nih pertanyaan nih. Boleh. Selama kakak menjabat sebagai seorang public relation di perusahaan kakak nih, ada nggak sih kayak isu-isu negatif apa yang dilontarkan oleh masyarakat terhadap perusahaan kakak tersebut? Banyak lah, banyak banget. Itu kan hal yang biasa terjadi ya. Iya. Netizen berpikir apa kan belum tentu benar ya. Iya, Jadi benar. sih kalau yang orang-orang di luar melontarkan opini dia sendiri, apalagi dalam bentuk negatif, dalam hal negatif, itu ya banyak banget dan sering banget. Iya. Tapi sih kalau di perusahaan aku ataupun di PR ataupun di sosmed aku mikirnya gini, semakin sering kita klarifikasi terus hal-hal yang negatif, semakin kita membenarkan bahwa perusahaan kita nggak salah. Ya semakin juga dicari sama orang, kenapa sih kok lo nggak mau disalahin, atau kenapa sih kok lo kesannya nggak mau buruk banget gitu. Jadi kita nggak banyak yang kita klarifikasi, atau nggak banyak juga yang kita jadi kayak bikin pembenaran gitu ya, itu enggak. Tapi kita cuma selalu jawab apabila komposer ada ataupun netizen ataupun orang-orang ada yang berpikiran negatif atau berkata negatif, bermasalah, silahkan langsung hubungi ke customer service kami aja, gitu kan. Kami nggak akan, kita nggak akan ngombar-ombarin di atau klarifikasi karena kita habis ngepost nih misalnya salah satu gitu ya, terus dia komennya negatif 12 segala macam, ada 10 orang, nggak akan kita tulis di komen chatnya nggak gitu ya Pak, nggak gitu ya Bu, kita nggak akan ngomong kayak gitu. Tapi gini nih Kak, dari kakak menjabat nih ya sebagai public relation ini, isu ini tuh benar terjadi gitu dari masyarakat ini, kayak wah emang terjadi sih isunya nih, emang benar gitu ya. Tapi kakak tuh menanggap ini kayak gimana gitu? Oke, mungkin salah satunya gini, contoh kecilnya ya, ini Wami sekarang jadi slow respon banget ya, CS-nya, customer service-nya, itu kan negatif dong. Langsung semuanya ketikutan. Iya, pesan saya baru dibalas 2 hari kemudian. Iya, saya baru gini-gini, saya nggak direspon segala macam. Ya itu isu dong di kita. Itu isu bermasalah yang juga jadinya akan bikin pandangan orang lain yang belum pernah kenal Wami, oh ternyata Wami nggak respon ya, oh Wami ternyata slow respon ya, dipandangnya buruk terus ya kan? Yes, gitu kan. Makanya paling biasanya kita akan meeting dulu sih, weekly meeting dulu ya, kayak gimana nih kata orang-orang, CS tuh lama banget balasnya, CS apa sih masalahnya? Biasanya kita solve dulu di dalam, selalu solve dulu di dalam. CS apa sih masalahnya? Iya, masalahnya A, B, C, D. Oke, yang A selesai ya, yang B selesai, yang C ini gini. Oh ya oke, gitu kan. Pasti kita nanti akan
kasarnya solusi terkecil dulu ya, tulis di sekarang kan WhatsApp ada status ya, kita akan tulis Wami CS membalas pesan dari misalnya 9 to 5, jam 9 sampai 5. Apabila lebih dari jam 5, maka akan kami balas di esok hari. Berarti dibikin jam dulu gitu ya? Yes, kita bikin, pokoknya kalau aku selalu mikir, kita harus solve dulu dari dalam nih. Apa sih kan yang kita kan nggak megang CS nih, kita kan PR nggak megang CS ya. Kita tanya dulu, CS masalah lo apa sih? Gitu kan, masalahnya gini bu, gini nih. Oh yaudah oke. Gue solvein satu dulu ya. Sekarang biar kita jelas, biar kita disangkanya tidak membalas atau kita kabur atau kita apa, tulis dulu di status bahwa Wami hanya membalas 9 to 5. Setelah itu akan dibahas keesokan harinya, gitu kan. Dan jangan lupa jam 12 sampai 1 itu adalah istirahat break lunch, ya kan. Jadi itu juga pasti nggak dibales, gitu kan. Itu juga nggak dibales, gitu kan. Baru nanti setelah itu udah selesai, aku juga nitip pesan sih di CS tolongin aja deh kalau ada yang marah-marah slow respon, bilang aja mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, gitu kan. Kami membalas dari bawah. Berarti juga ada haters juga tuh ya, Yes. dari kayak yang gue bikin jatuh lah nih perusahaan nih, Iya, biar makin turun nih. Apa kayak yang tadinya dia di atas, sekarang dia jadi turun nih ke bawah nih. Kadang yang ngomong gitu adalah yang ngecatnya jam 9 malam, yang ngecatnya jam 11 malam, gitu kan. Itu kan nggak masuk di akal, gitu kan. Maksudnya kan orang udah istirahat Iya, dan kita malah emang ngechat ya kan? iya, dan Nggak ada kita emang nggak sopannya pernah gitu. nge-state bahwa Wami 24 jam, kita nggak pernah bilang Iya, gitu, betul. gitu kan. Baru setelah itu kita baru masuk ke tadi yang komennya negatif-negatif. Nah. Baru akhirnya biasanya sih seringnya kita bikin post di story ya, gitu kan. Kayak Wami bukannya tidak membalas, tapi hanya slow respon dikarenakan membalas dari bawah, gitu. Jadi emang pelan-pelan sih, nggak bisa langsung kita serbu nih netizen yang ngebalas komen kita nggak bisa sih, karena pasti dia akan ngerasa kayak oh gila di Instagram dibalas langsung, berarti nanti kalau ada masalah selanjutnya kita serang juga aja deh di Instagram, gitu kan. Tahap dulu kayak Yes, pelan-pelan. itu tapi itu balik lagi ya, itu salah satu plan ataupun problem solvingnya PR di perusahaanku. Pasti kan setiap perusahaan beda-beda ya. Iya, itu sistem. Dan itu pun kita ambil dari salah satu contoh kecil aja. Gitu. Oke Kak, mungkin tadi itu sudah pertanyaan terakhir. Oh iya, ada nggak nih? Maksudnya untuk kayak kita nih kaula muda apa Gen Z nih, untuk bisanya kayak kakak nih semangat kerjanya itu gimana sih? Kayak buat motivasi. Iya, motivasi buat lah kita gitu. Motivasi. Nggak ada lagi, bukan ada lagi, nggak boleh kamu ada ya. Pokoknya dari sekarang kalau kalian misalnya sekiranya banyak kosong waktunya, pastikan kuliah kan nggak tiap hari tiap waktu kayak kita dulu SMA ya, Iya, gitu Senin kan. sampai Jumat. Gitu karena ada kosong-kosongnya. Coba aja dulu ikut magang, ikut intern. Nggak semua memang magang atau intern tuh yang dibayar, tapi balik lagi kita mau ngambil pengalamannya. Iya. Di CV semakin punya banyak pengalaman, semakin Menarik HR ngelihat kayak oh berarti dia punya skill ini, dia punya skill itu, dia pernah kerja di sini, kita mau ngambil rahasia dari sini. Jadi ikutin aja banyak magang, banyak intern. Emang sih nggak semuanya dibayar, tapi mindsetnya diganti aja bahwa walaupun gue nggak dibayar, gue mau Untuk curi ilmu gitu. ilmunya dari sini, Iya, gitu. oke. Terus lagi menurut aku kerja tuh nggak lihat pandang kalian jurusan apa gitu ya, bukan karena kalian komunikasi jadinya gue harus kerja pokoknya di bidang komunikasi, either di TV atau enggak di mana gitu, enggak ya. Kerja tuh di bidangnya tuh mana aja yang kalian tuh cocok, yang kalian tuh oh ya gue kerja di perusahaan A, gue dihargain, gue ide-ide gue dihormati gitu, gue didengar gitu. Jadi selain carilah lingkungan yang juga kalian cocok, tapi cari juga yang di hati kalian cocok. Gak ada semua kerja yang gak capek. Pasti capek lah ya. Even kalian gak kerja pun, sekarang kalian kuliah yang dibiayain sama orang tua kalian aja kalian capek, gitu kan. Jadi nggak ada kerja yang nggak capek. Jadi cepat-cepat lulus ya, cepat-cepat lulus. Memang sih lulus nggak lihat berapa tahun ya.
Tapi kalau kelamaan juga nggak baik. Iya, betul banget. Gitu. Kalau kelamaan juga nggak baik. Jadi ya cuti udah kan kemarin, udah cukup. Udah Cuti puas udah lah selesai, itu. udah puas, udah selesaiin dulu S1-nya. Emang sih public figure manapun juga dia nggak S1, dia hebat-hebatnya sekarang. Iya. Tapi kan ada juga usaha yang dia udah pupuk dari kecil ya, gitu kan. Kalau kita mah mendingan kita S1 aja kelarin, udah gitu cepet-cepet cari kerja yang sekiranya cocok. Pokoknya nggak usah pilih-pilih kerja, kerja yang selagi halal dan lingkungannya baik aja. Jalanin aja berarti ya. Jalanin aja. Ya. Gitu sih. Udah. Sukses ya, Iya, sukses. makasih banget Dika. Iya, sama-sama. Mungkin Oke. itu aja sekian dari podcast kami. Nah, guys, nanti selanjutnya di podcast kita berdua nih, kita udah bawain bintang tamu ya buat pengalaman kita juga dari pengalaman Kakak Bilkis juga ya. Nanti selanjutnya kita akan ada podcast tambahan lagi yang lebih seru lagi, yang lebih menantang lagi. Jangan sampai lupa. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya dengan narasumber kedua saya dalam podcast tentang public relation. Di sini saya bersama dengan Pak Imron Iswahyudi ya Pak ya. Ya, betul Mbak. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya nih Pak, Bapak itu bekerja di PT Buana Karya Bakti ya Pak. Ya, betul. Dan pekerjaan Bapak itu sangat berkaitan dengan public relation ya Pak. Betul, betul. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu Pak kayak kasih informasi dulu nih kepada teman-teman kayak biodata Bapak itu apa aja sih Pak gitu. Kita mulai dari mana? Bisa dari boleh pengalaman dulu deh sebelum Bapak bekerja di PT Buana Karya Bakti ini. Oh ya. Jadi waktu itu rekan-rekan yang nonton, waktu itu saya setelah lulus kuliah, saya cukup lama nganggur, kurang lebih hampir 10 bulan ya. Maksudnya itu nggak diisi sama nganggur full, cuma ya kerja serabutan aja. Sempat waktu itu saya kerja di Mayora. Di Mayora sebelum masuk ke PT yang ini. Lalu setelah saya masuk di PT yang ini, nah kebetulan itu background saya gitu, Mbak. Jadi saya suka gitu buat menjalaninnya. Terus juga apa sih namanya kaitannya dengan selama yang saya pelajari selama kuliah ini, itu yang saya terapin di pekerjaan saya sekarang seperti itu. Sebelumnya kuliah di jurusan apa nih Kak? Saya di Institut Pertanian Bogor di Teknik Lingkungan. Kan untuk pekerjaan di tempat yang sekarang ini kira-kira udah berapa lama sih Kak? Untuk sampai saat ini ya kurang lebih 2 tahun lah. Oh, 2 udah tahun. lumayan lama ya. Saya ingin bertanya nih, dalam kita menjalani pekerjaan kan kayak ada suka, ada duka gitu. Nah, suka dukanya dalam pekerjaan Kakak sekarang dan sebagai jabatan Kakak ini apa aja sih Kak? Kita mungkin ke dukanya dulu ya. Kalau dukanya ya karena kita kerjanya tuh bener-bener jauh dari keramaian, jadi bener-bener jauh, kita dapetin akses ini itu tuh bener-bener susah. Jauh Gitu. tuh di lapangan hutan gitu. Ya bisa dibilang di hutan, di dalam perkebunan, ya itu jauh lah dari keramaian. Ya itu dukanya. Luar kota gitu ya. Lebih ya di luar kota bisa. Di luar kota. Kalau dari sukanya, Kalau sukanya mungkin yang pertama kaitannya dengan saya kerja ini sesuai passion saya gitu Mbak. Jadi ya itulah yang buat saya suka jalaninnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya dapat banyak ilmu gitu, banyak ilmu baru. Oh ternyata ilmu saya ini waktu pas zaman saya masih belajar dulu ternyata cuma garis besarnya aja, ternyata banyak loh. Ketika kita masuk perusahaan itu atau nanti ibunya atau bapaknya atau pemirsa yang nonton ketika masuk dunia kerja atau dunia usaha pasti banyak hal-hal yang nggak bakalan bapak ibu atau mbak kakak yang bakalan kita tahu gitu. Oh ternyata begini dunia yang aslinya tuh begini. sangat berbeda jauh gitu ya dari dunia zaman-zaman masih kuliah atau sekolah Ya, gitu ya. betul. Sebelum bekerja di perusahaan yang sekarang nih Kak,
kakak itu bekerja di perusahaan apa sih, atau dan jabatannya itu sebagai apa gitu? Mungkin di masa saya kuliah dulu saya pernah magang. Itu pekerjaan pertama saya lah, magang di industri petrokimia di Banten sana, Cilegon. Itu pekerjaan pertama saya waktu itu sebagai staf HSE, jadi yang ngurusin health safety environment, jadi ngurusin terkait keselamatan, kesehatan, serta lingkungan di perusahaan tersebut. Itu waktu itu. Itu kayak terjun langsung ke masyarakatnya atau gimana tuh Kak? Jadi di bagian environment kita punya yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi artinya kalau orang umum bilang mungkin TJSL ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Itu jadi kaitannya tanggung jawab si perusahaan dengan masyarakat, itu kaitannya dengan PR tadi. Untuk pekerjaan kakak sekarang kan kayak berkaitan banget ya dengan public relation. Nah, sepenting apa sih Kak public relation dalam suatu perusahaan gitu? Karena di zaman sekarang kan kayak semua perusahaan hampir rata-rata mempunyai public relation untuk menjadi jembatan gitu. Jadi kalau public relation ini dalam satu perusahaan, kalau kita bicara perusahaan ini ibarat tubuh ya Mbak, ibarat tubuh. Jadi ini percuma kalau kita punya tubuh yang bahasanya yang optimal, performa kita yang maksimal, cuma kita nggak bisa menyampaikan, nggak bisa berkomunikasi, kita nggak bakalan bisa pakai performa kita secara maksimal. Intinya itu sih, makanya banyak perusahaan yang pakai PR, maksudnya ada PR di setiap perusahaan. Jadi sangat penting gitu ya berarti peranannya. Menurut saya sih sangat penting. Dan kira-kira ya dalam perusahaan itu jika tidak ada PR itu kayak efeknya berbahaya banget, atau kayak membahayakan perusahaan itu nggak sih gitu, kayak bakal jadi hal-hal negatif gitu, apa yang tidak diinginkan gitu. Jadi itu PR ini fungsinya adalah komunikasi ya, komunikasi antara baik di internal maupun eksternal perusahaan. Biasanya sih kalau dia kan sistemnya ya ngatur ini gimana sistem komunikasi kita antara eksternal maupun internal begitu. Jadi menurut saya penempatan PR itu di perusahaan nggak salah sih. Jadi benar-benar memang perusahaan itu harus butuh PR gitu. Dan dampaknya kalau kita memang nggak pakai PR itu menurut saya sangat signifikan ya. Karena kita pakai PR, jadi kita nggak bisa ngerasain dampaknya. Coba kalau kita nggak pakai PR, pasti bakalan kerasa dampaknya. Mulai dari berarti komunikasi. PR itu sangat penting gitu ya dalam suatu perusahaan. Betul. Nah, untuk selanjutnya di zaman sekarang di era digital ini kan kita masyarakat seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu sudah menggunakan media ya untuk berbagai hal, untuk dari membranding, untuk dari menyalurkan informasi atau mengembangkan sesuatu. Nah, dalam suatu perusahaan yang kakak jalani sekarang tuh seberapa penting sih Kak media PR dalam suatu perusahaan kakak? Kalau kita karena bergeraknya di CPO, jadi untuk pemasaran itu ya Mbak ya, itu PR itu ya salah satu uji coba kita buat memasarkan produk kita. Itu jadi bisa lewat media sosial, bisa lewat komunikasi dia secara ya mungkin tatap mata ya gitu. Itu biasanya PR itu. Tapi menurut kakaknya nih lebih efektif kita mempromosikan atau membranding suatu perusahaan melalui media atau secara langsung sih Kak? Tergantung dia perusahaannya itu perusahaan apa. Maksudnya kalau kita yang bergeraknya di konvensional, kayak saya kan kebanyakan perusahaan bergeraknya konvensional, artinya media ini cuma mengenalkan aja, cuma untuk memasarkan produk kayak gitu itu mengenalkan ke masyarakat tuh nggak terlalu signifikan. Jadi lebih kalau di perusahaan saya lebih baik ya mulut ke mulut atau ketemu langsung, lebih efektif face to face gitu ya, secara langsung. Ini kan pekerjaan kakak itu mencangkup dengan public relation ya. Menurut kakak, ruang lingkup pekerjaan public relation itu apakah mencangkup sangat luas atau tidak sih Kak? Kayak di zaman sekarang kan kayak kita nih, saya juga prodi ilmu komunikasi, ada jurusan PR dan jurnalistik. Nah, bisa kasih saran nggak sih kayak penting loh masuk PR itu, atau penting atau tidaknya gitu, atau jangan masuk PR gini gitu Pak?
Kalau dari saya sih, yang pertama mungkin balik lagi ke orangnya ya, Mbak. Intinya kalau kita emang suka sama bidangnya, percaya aja sih. Semakin kita belajar dalam bidangnya itu ya semakin expert kita, semakin ngelihat gitu bahwa oh potensi kita tuh di sini. Jadi semakin banyak ngelihat peluang-peluang. Kalau kita nggak benar-benar ngejalaninnya ya, maupun maksudnya ibu atau mbaknya masuk di perusahaan manapun atau maksudnya di jurusan apapun ya, yang pekerjaan luas, ya nggak bakalan bisa ngeliat peluang kalau memang nggak minat. Intinya itu. Kakak kan bekerja di yang tadi itu kan ya kayak di PT Buana Karya Bakti. Apa sih kak yang membuat kakak minat dan sangat suka dengan pekerjaan kakak sekarang? Ya itu tadi yang kaitannya dengan, ya itu memang passion saya. Terus juga saya banyak belajar hal baru lah gitu. Itu yang mungkin saya sangat suka dari pekerjaan saya sekarang. Kan tadi udah membahas tentang suka duka ya. Pernah nggak sih kak ngatasin permasalahan terbesar dalam perusahaan kakak gitu? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau mungkin permasalahan terbesar di kita itu biasanya kaitannya dengan pembebasan lahan mungkin ya. Biasanya kalau kita mengatasinya, kalau kita ngambil tokoh masyarakatnya, karena selama ini yang kita lakuin kalau kita mendekatkan diri kepada masyarakat secara menyeluruh, kayaknya buat megang masyarakat tuh susah. Cuma kalau kita biasanya megang tokoh masyarakat, dia yang lebih ngerti tentang masyarakat, penyampaiannya lebih enak masyarakat, seperti itu. Kalau jadi bertahap gitu ya, ya. dari tokoh masyarakat ke masyarakatnya agar informasi lebih jelas. Ya gitu. kalau kita sih selama ini gitu. Berarti itu diadakan kayak di survei terlebih dahulu gitu ya kak, terjun langsung. Karena biasanya ketahuan sih Mbak, kalau tokoh masyarakat tuh dia yang dominan, mulai dari suaranya tuh paling didengar. Pasti ketahuan kalau kita memang terjun langsung ke lapangan. Terakhir ya kak, yang terakhir seberapa kuat sih peran PR dalam perusahaan kakak sekarang tuh? Kayak dia itu sangat penting atau biasa aja gitu kak? Mungkin kalau dari ilmu iya Bu, cuma mungkin kalau dari jabatan kan kadang tuh emang dia jurusannya ilmu komunikasi, cuma jabatannya itu bukan. Jadi ilmu-ilmu yang diterapkan dalam menjalin pekerjaan tuh itu ilmu PR itu. Ya banyak sih hasilnya yang kita rasakan di perusahaan kita dari ilmu-ilmu itu. Karena ilmu komunikasi itu mempermudah kita buat melakukan apapun. Maksudnya untuk ya gitulah intinya, mempermudah apapun kalau kita pintar komunikasi. Nah itu sih yang kita rasakan sama. Penutup terakhir ya kak, kita sebagai mahasiswa dan teman-teman yang menonton pasti sangat membutuhkan ilmu. Tadi juga udah ilmu, tapi boleh nggak nih kak kasih saran buat teman-teman yang menonton ini biar menjadi seperti kakak gitu, hebat seperti kakak gitu. Tipsnya apa sih kak? Buat penonton, saya mau konfirmasi sebelumnya, saya juga masih banyak belajar. Jadi saya bukan orang hebat, cuma mungkin saya lahirnya lebih duluan aja dari teman-teman ya. Saya lebih duluan dari teman-teman. Mungkin tipsnya itu ketika teman-teman udah suka sama bidangnya, terjun ke bidangnya, ya udah jalanin bener-bener. Gak usah tengok kanan kiri, gak usah dengerin omongan kanan kiri. Intinya ya udah jalanin yang bener. Insya Allah, pokoknya peluang itu bakalan kelihatan. Gitu. Intinya itu sih. Oke baik, itulah podcast dari narasumber kedua kami. Semoga ilmu dari narasumber pertama dan kedua sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.